wabarakatuh. Saya Anissa Hanudiastuti, NIM terakhir 053. Saya Keiza Angela Heningkanya, NIM akhir 035. Saya Sanifah Sawahanasta, NIM akhir 044. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai polisakarida. Yang pertama, ada pengertian polisakarida. Polisakarida adalah kelompok besar molekul karbohidrat kompleks yang terdiri dari beberapa unit gula yang terhubung melalui ikatan glikosidik. Polisakarida memiliki fungsi sebagai sumber energi berkelanjutan dan mencakup komponen makanan penting seperti pati dan juga serat. Terdapat 3 jenis polisakarida, yaitu pati, selulosa, dan juga hemiselulosa. Nah, selulosa adalah polisakarida penyusun utama dinding sel tumbuhan yang tersusun dari rantai panjang glukosa dan membentuk serat yang sangat kuat. Selulosa memiliki fungsi untuk memberikan kekuatan, kekakuan, dan bentuk pada sel tumbuhan. Namun, pada manusia, selulosa tidak dapat dicerna karena tubuh manusia tidak memiliki enzim selulase untuk memecahnya. Meskipun begitu, selulosa tetap berperan sebagai serat pangan yang membantu melancarkan pencernaan, meningkatkan volume feses, dan mencegah sembelit. Selanjutnya ada hemiselulosa. Hemiselulosa adalah polisakarida lain pada dinding sel tumbuhan yang memiliki struktur lebih pendek dan bercabang dibandingkan dengan selulosa. Hemiselulosa memiliki fungsi untuk mengikat dan menyatukan serat-serat selulosa, sehingga dinding sel menjadi stabil namun tetap fleksibel. Tidak seperti selulosa, sebagian tipe hemiselulosa dapat sedikit difermentasi oleh bakteri usus, sehingga dapat memberikan manfaat sebagai serat larut maupun serat tidak larut. Selanjutnya ada penyusun utama pada pati. Pati tersusun dari campuran 2 komponen. Yang pertama ada amilosa, yang kedua ada amilopektin. Amilosa adalah rantai linier glukosa yang terdiri dari unit glukosa yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik alfa 1,4. Amilosa bersifat kurang larut dalam air dan berkontribusi pada kekeringan dan kekerasan pada nasi. Yang kedua ada amilopektin. Amilopektin adalah rantai lurus dan rantai bercabang yang terdiri dari unit glukosa dan ikatan glikosidik alfa 1,4 dan alfa 1,6. Amilopektin ini bersifat lebih larut dalam air, sehingga lebih mudah untuk menyerap air dan menghasilkan tekstur yang lebih lengket, elastis, dan stabil setelah dipanaskan. Selanjutnya ada granula pati. Granula pati adalah kumpulan amilosa dan amilopektin yang tersusun secara teratur dan diperkuat oleh ikatan hidrogen. Nah, struktur ini membuat granula pati berbentuk padat, kompak, dan tidak larut dalam air pada kondisi normal sebelum dipanaskan. Di sini ada beberapa contoh dari granula pati. Ada granula jagung, kentang, beras, dan tapioka. Untuk granula yang memiliki kandungan amilopektin, di mana semakin tinggi amilopektin maka granulanya akan berukuran lebih besar, halus, dan bentuknya lebih jelas. Kemudian patinya akan menjadi bening, sangat lengket, dan kenyal setelah dimasak. Contohnya di sini yang berukuran besar itu ada kentang dan tapioka. Terlihat pada gambar bahwa kentang dan tapioka ini memiliki bentuk granula yang lebih besar dibanding jagung dan beras. Dari gambar yang ditampilkan, jagung memiliki ukuran granula yang kecil, berbentuk agak poligonal, di mana dia memiliki struktur yang padat. Kemudian granulanya dominan mengandung amilosa dibanding amilopektin. Kemudian ada kentang. Jadi kentang ukuran granulanya yaitu besar, sangat besar, dan berbentuk oval. Kemudian karakteristik dari si kentang ini, karena dia berukuran besar, berarti dia memiliki kandungan amilopektin yang tinggi, sehingga dia memiliki karakteristik yang mudah mengembang serta viskositasnya tinggi. Kemudian di sini ada beras. Beras di sini granulanya berukuran sangat kecil, padat, dan seperti menyatu, karena karakteristik dari si pati beras ini yaitu dia memiliki kandungan amilosa yang lebih tinggi dibanding amilopektin, sehingga untuk karakteristiknya dia akan mudah mengeras setelah dingin. Kemudian yang terakhir di sini ada tapioka. Tapioka di sini berukurannya sedang hingga besar dan berbentuk oval, seperti bentuk dari granula pati kentang. Karakteristiknya dari si tapioka ini yaitu gel yang sangat lengket dan elastis. Kenapa dia dikatakan sangat lengket dan elastis? Karena kandungan amilopektinnya lebih besar dibanding amilosa. Kemudian apa hubungan
dari bentuk dan sifat si granula saat dimasak, dimana jika kandungan amilosanya tinggi maka teksturnya akan lebih keras, kurang lengket, dan cepat mengeras saat dingin. Tapi jika kandungan amilopektinnya tinggi maka teksturnya akan lebih lembut, lengket, elastis, dan lebih stabil. Lalu untuk perbandingannya, jika dilihat kentang dan tapioka ini lebih cocok untuk produk kenyal seperti bubur. Gelatinisasi pati. Gelatinisasi pati adalah proses ketika granula pati menyerap air dan mengembang akibat proses pemanasan, sehingga strukturnya berubah dan menghasilkan tekstur yang lebih kental atau gel. Nah, setiap jenis pati itu punya gelatinisasi yang berbeda karena terdapat beberapa faktor. Yang pertama, komposisi amilosa dan amilopektinnya. Yang kedua, bentuk granula patinya. Yang ketiga, ukuran granula patinya. Selanjutnya, mekanisme gelatinisasi pati. Nah, pada tahap pertama, suhu pemanasan awal, granula itu akan menyerap sedikit air dan akan mengembang. Akibatnya itu, ikatan hidrogen itu akan melemah dan viskositasnya itu mulai naik. Nah, pada tahap kedua, suhunya terus naik, terus granula akan menyerap lebih banyak air. Pengembangan granula ini terjadi lebih cepat dan viskositasnya akan meningkat. Pada tahap ketiga, di suhu tertentu, granula akan mengalami pengembangan maksimal. Jadi viskositasnya juga maksimum. Nah, pada tahap yang keempat, jika suhu terus dinaikkan, maka granulanya itu nggak bisa menahan tekanan lagi, sehingga akhirnya pecah. Nah, ketika pecah itu, molekul amilosanya itu bakalan keluar dari dalam granula dan menyebar. Nah, viskositas pada tahap ini itu mulai menurun. Nah, pada tahap yang terakhir, pada tahap yang kelima, saat pasta pati didinginkan, molekul amilosa yang sudah keluar itu mulai kembali membentuk ikatan hidrogen sehingga kekentalannya meningkat. Nah, tahap ini itu disebut viscosity setback dan hasilnya adalah gel. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum